Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama baku. Perkenalkan, nama saya Erlinda Yudratwi. Saya kebagian materi ke-7, yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pendekatan pendidikan itu. Nah, di sini. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sangat ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun tentang zaman. Perencanaan pendidikan bukan sekadar menyusun program belajar mengajar, melainkan sebuah proses sistematis untuk menentukan tujuan strategis serta kebijakan dalam rangka memiliki kualitas pendidikan yang relevan dan merata dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama, yaitu hakikat pendekatan dalam perencanaan. Pendekatan nih, jadi perencanaan pendidikan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu A. Hakikat pendekatan dan perencanaan. Perencanaan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses sistematis terarah dan berkesentuhan untuk menentukan tujuan, kebijakan, serta langkah-langkah strategis dalam mengembangkan dunia pendidikan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi hakikat pendekatan dalam perencanaan pendidikan yaitu untuk menentukan tujuan, kebijakan, serta langkah-langkah strategis dalam mengembangkan dunia pendidikan. Jadi hakikatnya itu bisa mengembangkan pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Dalam proses tersebut, pendekatan memegang peran penting karena menjadi kerangka acuan atau cara pandangan yang digunakan oleh perencanaan pendidikan, menetapkan prioritas, strategis, dan arah kebijakan yang akan diambil. Nah, selanjutnya yaitu B. Pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan kebutuhan sosial. Nah, di sini tuh bakal menjelaskan tentang kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. Dan kebutuhan sosial ini merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam perencanaan pendidikan. Salah satunya yaitu pada negara-negara yang sedang berkembang dan berfokus pada pembangunan. Nah, terus ada lagi, inti dari pendekatan ini adalah pandangan bahwa pendidikan harus berfungsi. Jadi pendidikan itu harus berfungsi dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Nah, baik dari kebutuhan ekonomi, sosial, maupun kebutuhan pembangunan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya pembahasan yang C. Pendekatan sosial justis dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan sosial justis atau keadilan sosial dalam perencanaan pendidikan lahir dari kesadaran bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia bukan sekedar fasilitas atau layanan yang bisa dinikmati oleh kelompok tertentu. Nah, jadi pendekatan sosial itu tuh bukan hanya sekedar fasilitas atau layanan ya, yang bisa dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Nah, terus selanjutnya pembahasan yang D. Pendekatan demografis dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan demografis merupakan salah satu pendekatan penting
yaitu ini nih, C. Pendekatan school mapping dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan school mapping itu atau pemetaan sekolah ya, bisa disebut dengan pemetaan sekolah, adalah salah satu pendekatan teknis dalam perencanaan pendidikan yang berfokus pada aspek geografis, di struktur penduduk, dan ketersediaan fasilitas pendidik di suatu wilayah. Jadi di sini tuh menjelaskan yang school mapping itu salah satunya harus dalam perencanaan pendidikan yang berfokus pada satu aspek geografis, diskusi penduduk, dan ketersediaan fasilitas penduduk, gitu ya. Nah, lanjut pembahas selanjutnya yaitu bagian F terakhir, yaitu pendekatan extrapolation dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan intragradation itu jadi itu merupakan pendekatan perencanaan pendidikan yang berfokus. Jadi itu berfokus pada penggunaan data internet gitu, kayak sosial media lah gitu dari sistem pendidikan. Dari pendidikan itu sendiri pun memproyeksikan kebutuhan di masa depan. Nah, jadi di sini itu salah satunya merupakan perencanaan pendidikan yang berfungsi. Jadi yang berfungsi pada penggunaan data internasional dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah, untuk apa itu? Untuk memproyeksikan kebutuhan di masa depannya gitu. Nah, lanjut lagi. Dalam pendekatan ini, perencanaan tidak berterutama kebergantungan pada faktor eksternal seperti pembangunan ekonomi, kondisi sosial, jumlah penduduk, tetapi lebih pada analisis data pendidik. Nah, yang sudah ada data yang bisa dianalisis antara lain angka partisipasi sekolah. Nah, yang pertama itu tuh yang bisa dianalisis itu pertama data analisis sekolah. Nah, tapi lebih pada data analisis itu ya. Nah, terus yang sudah pada ada nih data yang bisa dianalisis antara lain apa aja tuh? Partisipasi sekolah, terus tingkat kelulusan, terus angka strategi antar jenjang pendidikan, terus angka putus sekolah, serta distribusi siswa dalam berbagai jalur pendidikan. Nah, jadi ini dia pembahasan perencanaan pendidikan dari jenjang pendekatan apa tadi tuh hakikat sampai ke pendekatan introduction exploration dalam perencanaan pendidikan, pendekatan introduction extrapolation itu ya. Dan selanjutnya yaitu penutup kesimpulan. Jadi yang saya jelaskan itu berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan tuh bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu sistematis yang membutuhkan pendekatan sebagai kerangka acuan dalam menentukan arah, tujuan, dan strategis kebijakan. Nah, pendekatan ini pun ada yang digunakan dalam perencanaan pendidikan yang sangat menentukan orientasi serta hasil yang ingin dicapai. Nah, ada nih apa nih yang ingin dicapai tuh. Nah, terus lagi ada lagi nih hakikat pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Ini poin pertama yang tadi ya di atas. Nah, berdasarkan apa tuh? Kenapa perencanaan tidak hanya sekedar aktivitas teknis, tetapi juga merupakan proses yang dipengaruhi oleh nilai kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan. Nah, pendekatan ini pun kebutuhan sosial lebih mendekatkan keseleraan pendidik dengan kebutuhan
semua yang sudah saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya tahu segini yang sudah saya jelaskan. Selebihnya bisa nanti